apa kabar? Jumpa kembali di Hidup Sehat. Dan kali ini adalah pertemuan kita pertama setelah Lebaran. Dan tentunya kami ucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dokter Haikal, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama, Farli, Dokter Irsan. Dan kita juga sudah kedatangan nih Dokter Irsan Hasan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Selamat merayakan Idul Fitri juga, Dokter. Nah, ini kita kedatangan Dokter Irsan Hasan, spesial banget nih, Pak Haikal. Karena hari ini kita itu kan adalah pertemuan kita setelah hari Lebaran. Iya. Saya mau tanya siapa di sini yang pas Lebaran langsung revenge ya, langsung balas dendam. Iya. Aku mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini, makan itu. Nah, tahu nggak sih? Ternyata kebiasaan kita selama Lebaran itu ada ada efeknya, ada dampaknya. Ya, dampaknya positif apa negatif? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Dokter Irsan Hasan nih. Ya. Dan sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa, setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, akhirnya kita kembali pada rutinitas biasa, di mana aktivitas makan dilakukan 3 kali dalam sehari, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Saat berpuasa, kita membatasi jumlah makanan yang dikonsumsi saat buka, mengingat waktu untuk tidur pun sedikit. Begitupun saat sahur, waktu makan kita dibatasi sebelum munculnya matahari. Sehingga pasti kekalapan akan terjadi saat Ramadan usai, dengan menyambut Hari Yang Fitri dengan sajian aneka makanan dan minuman yang menggiurkan. Pemirsa, sebetulnya meski jam makan kita berubah, namun penting sekali untuk selalu memperhatikan pola makan agar tubuh dalam kondisi sehat. Saat bulan Ramadan, kita berangan-angan timbangan akan turun. Namun saat puasa usai, tak sedikit yang lupa akan niat untuk melakukan pengetatan porsi makan, sehingga biasanya diet pun gagal dilakukan. Makan adalah cara tubuh untuk mendapatkan nutrisi. Namun bila yang dimakan banyak mengandung lemak dan gula, maka makanan tak lagi menyehatkan dan berisiko meningkatkan masalah kesehatan. Lalu bagaimana cara mengatur pola makan yang tepat agar tubuh tetap sehat usai menjalankan ibadah puasa 1 bulan? Sebaiknya kita saksikan penjelasan dokter di studio Hidup Sehat berikut ini. Nah, itu tadi ya, penyakit yang bisa muncul pasca Lebaran. Jadi disayangkan ya, ketika puasa pola makannya udah teratur, udah baik, tiba-tiba pas Lebaran langsung berantakan lagi. Iya, tapi itu biasalah ya, namanya juga manusia ya kan. Udah bertahan gitu ya selama 1 bulan itu juga sambil bermimpi-mimpi. Nanti pas Lebaran ya kan, Lebaran itu nanti mau makan apa, itu biasanya udah bermimpi-mimpi ya kan. Betul. Dok, ini banyak masyarakat yang bertanya dok ya, setelah 1 bulan kita berpuasa, tubuh kita menjadi lebih sehat sehingga tidak perlu melakukan medical check up. Ini fakta atau mitos, Dok? Wah, ini jelas mitos. Mitos, Dok. Kenapa, Dok? Kenapa saya jawab mitos? Satu, memang ada benernya. Banyak penelitian yang menghubungkan puasa dengan kesehatan. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa berpuasa itu ternyata memang memperbaiki derajat kesehatan. Bahkan penelitian yang kelihatannya sudah diterima oleh banyak ahli, bahwa kalau intake kalori, asupan kalori kita rendah, jangka panjang ya, bukan hanya selama puasa, umur akan menjadi lebih panjang. Amin. Jadi itu tadinya penelitian pada binatang, kemudian diteliti pada manusia. Nah, mungkin itu salah satu yang berefek kalau kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Tetapi menurut saya cukup banyak juga masyarakat kita yang pada saat puasa itu sebetulnya bukan mengurangi asupan kalori, tetapi memindahkan jam makan doang. Dari siang menjadi malam. Bahkan kalau kita lihat, mungkin kalau makan siang biasanya lauknya cuma 2-3, tapi karena ini buka puasa, lauknya 1 meja penuh. Soalnya biasanya ibu-ibu kalau nyiapin buka puasa tuh semangat gitu dong. Nah, bapak-bapak kan harus ngabisin kan? Iya, betul. Jadi nggak sepenuhnya sesuai dengan teori itu. Tapi bagi mereka yang mungkin menjalankannya sesuai dengan sunnah,
buka puasa korma dulu, yang manis dulu, kemudian sholat, terus makan sedikit, lalu tarawih, mungkin memang pengurangan kalori ini terjadi. Jadi efek terhadap kesehatannya terjadi. Tapi sekalipun ini dikerjakan, bukan berarti bahwa pemeriksaan kesehatan tidak perlu dilakukan. Karena yang namanya misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, banyak juga yang tetap nggak bisa dikontrol walaupun dia berpuasa. Karena ada faktor lain di luar makanan. Jadi tidak sepenuhnya faktor makanan. Nah, apalagi masuk Lebaran. Nah, banyak hal-hal nanti pada saat Lebaran yang justru membuat hal-hal yang tadinya terkontrol diumbar. Tadi kan kita udah bicarakan diumbar, kemudian jadi naik semua. Malah justru kalau Lebaran malah jadi muncul Dok ya, hipertensi, diabetesnya, kolesterol naik. Betul. Nah ini pas banget nih sesuai dengan fakta mitos yang selanjutnya nih Dok. Makan saat Lebaran dengan porsi yang berlebih di luar kebiasaan, walaupun hanya 2 hari saja, dapat menaikkan berat badan. Ini fakta atau mitos, dokter? Jawabannya fakta. Fakta. 2 hari saja ya bisa menaikkan berat badan, pemirsa. Perjuangan kita sama 1 bulan. Ya. Banyak orang yang sudah happy nih puasa, terus berat badan turun. Nah, begitu Lebaran, jadi kadang-kadang pasien datang ke saya, misalnya pasien yang ke saya itu karena obesitas, karena perlemakan hati. Lalu saya bilang, nanti kontrol ya. Oh iya Dok, habis puasa nanti biasanya berat badan saya turun nih. Mudah-mudahan tes labnya juga ikut bagus. Oh iya, mari kita berharap. Ternyata begitu dia datang, dia kan datangnya nggak langsung Lebaran hari pertama. Nanti udah praktek buka, rumah sakit buka, dia baru datang gitu. Baru cek lab, beratnya udah naik lagi. Memang naik itu nggak langsung berkilo-kilo ya. Mungkin naik setengah kilo, mungkin naik 1 kilo, tapi efek itu bisa terjadi dalam waktu cepat. Oke. Dok, ini kan ketika Lebaran itu banyak tuh makanannya bersantan, makanan manis ya, berlemak juga, rendang, opor ayam, kue-kue. Dan tentunya selama berpuasa kita membatasi Dok makanan kita kan. Nah sebaiknya nih ketika kita Lebaran, ketika kita dihadapkan dengan berbagai makanan tadi, itu seberapa banyak boleh kita konsumsi Dok? Baik. Jadi ini kebiasaan kita, kebiasaan saya juga mungkin ya. Pada saat Lebaran itu bukan hanya faktor kita balas dendam habis puasa, tapi memang kita silaturahmi kemana-mana. Satu, makanannya enak-enak. Kedua, nggak dimakan juga salah. Nanti dianggap nggak sopan. Enak kalau nggak dimakan. Boleh nggak itu dimakan gitu. Jadi ini akan cenderung berlebihan. Bahkan mungkin lebih daripada saat sebelum puasa. Jawabannya kalau menurut saya, lihat diri sendiri. Saya termasuk orang yang sehat penuh atau ada masalah, ada penyakit. Misalnya nih Dokter Haikal ini kan kayaknya tuh gagah banget, fit banget. Nah saya keliling Lebaran gitu, ditawari rendang, santan, apalah ketan. Boleh nggak saya makan? Kalau menurut saya nggak masalah, hajar aja. Kalau yakin diri sehat nih. Nah tetapi kalau kita merasa, iya saya memang ada hipertensi, kolesterol saya tinggi, diabetes saya nggak terkontrol, ya nggak bisa. Harus balik ke pola sebelumnya atau diet sebelumnya. Nah ini berkaitan tadi dengan fakta mitos pertama, pemeriksaan. Kadangkala kita nggak menyadari itu. Nah itu harus dilakukan dengan pemeriksaan check up. Tadi kan bukan berarti check up serenceng yang banyak itu. Jadi pulang dari silaturahmi, ukur tensi, naik nggak ya? Nah, kita habis keliling, biasanya kan kaitannya terutama dengan asin ya, dengan garam, karena natriumnya tinggi. Nah, ya udahlah makan semua, tapi pulang ukur tensi. Karena yang seperti ini biasanya minum obat nih. Nah, sekarang obatnya mau saya double nggak jadi 2 kali? Tergantung dari tensi yang diukur itu. Juga kan banyak tes-tes gula tuh. Nah, jangan menunggu sampai gulanya melonjak. Ukur gulanya, naik nih, berarti obat saya harus saya perbaiki, apalagi pada saat puasa biasanya ada aturan mengubah cara minum obat gula. Nah ini nih Dok, ini ada fakta mitos yang selanjutnya nih dokter. Perbanyaklah konsumsi buah dan sayur untuk menetralisir makanan Lebaran yang cenderung berlemak. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.
kami di Hidup Sehat pemirsa. Nah tadi sudah ada pertanyaan yang belum dijawab nih. Fakta atau mitos? Masih bersama dengan Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Dok, ini ada fakta atau mitos bahwa kita harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur untuk menetralisir makanan lebaran yang cenderung banyak berlemak. Ini fakta atau mitos? Jawabannya fakta. Fakta. Jadi ini bisa tapi menetralisir. fakta dengan catatan. Oh, ada catatan. Nah, benar sih. Ya. Tapi kalimat menetralisir sebetulnya dia tidak menetralisir. Jangan berpikir misalnya makan yang mengandung kolesterol, lalu ada buah, lalu dilawan kolesterolnya sama buah. Iya, jadinya kayak digurah gitu dong. Ya, digurah. Bukan. Bukan ya dok ya. Faktanya adalah memang kalau kita makan banyak buah dan sayur, dalam artian ini serat ya, akibatnya kita akan merasa kenyang. Nah, keinginan untuk makan yang enak-enak tadi jadi berkurang. Jadi memang bagus, karena akan mengurangi intake atau asupan makanan yang enak-enak. Kok saya nyebutnya makanan yang enak-enak? Karena pada dasarnya sebetulnya makanan tidak sehat itu mayoritas enak. Makanan sehat itu mayoritas tidak enak. Oh iya. Makanya saya bilang enak-enak. Jadi orang yang diet ketat mau nurunin berat badan rata-rata makannya nggak enak. Jadi makanan enak biasanya tidak sehat. Makanan yang tidak sehat, makanan yang sehat biasanya tidak enak. Nah, kembali tadi ke serat. Serat itu akan membuat kita merasa kenyang lama, sehingga mungkin ya saya nggak tahu ada nggak lebaran yang naruh buah-buah sayur nggak ada makanan lain ya. Mungkin datang di rumah ini full makan buah sayur, pindah ke rumah sebelah, misalnya ditawarin, aduh kenyang. Sorry deh, saya nggak makan rendangnya, saya nggak makan gulenya, santannya saya nggak, soalnya masih penuh nih. Nah ini akan mengurangi keinginan untuk makan. Pada dasarnya serat itu membantu kita untuk mengurangi intake. Kalau kita lihat sih sebetulnya iklan-iklan atau promosi menurunkan berat badan, itu kan banyak yang menawarkan sebetulnya serat. Ya, yang dari buah dari sayur yang kalau secara alamiah. Jadi ini fakta. Fakta ya, tapi bukan untuk menetralisir ya. Bukan gurah. Yes. Dok, ini juga banyak masyarakat yang bertanya dok ya. Ketika puasa kan aktivitas seperti olahraga berkurang dok. Dan setelah lebaran apakah masyarakat bisa langsung aktif berolahraga atau ada tahapan tertentu dok? Kalau memang full selama puasa itu tidak berolahraga sama sekali, pada saat memulai olahraga, mungkin dia tadinya olahraganya nge-gymnya berat ya, nggak tahu 2 jam, 3 jam misalnya. Nah pada saat mulai, ini sebetulnya standar ya, harus dimulai bertahap ya, bukan kembali langsung ke pola semula. Tubuh kita butuh penyesuaian. Kalau kita hajar langsung, biasanya yang paling kita rasakan adalah penumpukan asam laktat dan lain-lain, pegel. Habis itu yang paling terasa. Nah, kita juga nggak tahu kesanggupan badannya seperti apa. Tapi biasanya badan itu akan teriak-teriak kalau dia nggak sanggup. Weh, nggak sanggup nih langsung segini. Jadi harusnya anjurannya mulailah bertahap. Termasuk juga yang mungkin suka sepeda atau lari ketika setelah lebaran mungkin pengen langsung menurunkan berat badan lagi atau kolesterol langsung berlebihan, nggak boleh dok ya? Harus bertahap. Yes, nah ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos bahwa kita harus memperbaiki pola tidur karena porsi tidur yang berkurang saat berpuasa. Ini fakta atau mitos dokter? Susah ya, tapi fakta aja. Fakta aja deh. Ini gimana nih maksudnya dok? Kenapa saya bilang susah? Sebagian orang kadang-kadang pola tidurnya enggak juga berkurang gitu ya. Dia buka puasa, terus dia tidur, dia sahur, habis itu dia tidur lagi sampai siang. Jadi tidurnya banyak gitu ya. Nah, cuma memang yang berubah adalah adanya sahur. Mungkin ada yang sahurnya jam 2 malam, ada yang sahurnya menjelang subuh, pagi-pagi, setengah 4, jam 4. Sebetulnya sih yang dianjurkan setahu saya, sebetulnya sahur itu menjelang subuh. Jadi sebetulnya mendekati pola tidur kita yang sebelumnya. Nah, saya tidak menganut jam tidur tertentu. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan yang mengatakan jam 10 malam orang harus tidur. Karena pada saat itu otak lah, liver lagi
lagi bekerja, lagi diperbaiki, menurut saya tidak. Jadi yang penting adalah jam tidurnya. Jadi yang penting jam tidurnya cukup, jangan tidur cuma 2 jam, 3 jam. Durasi ya dok. Dok. Jadi yang penting durasi. Jadi kalau pada saat puasa durasinya memang berkurang, mungkin dia sholat malam dan sebagainya, ya diaturlah setelah puasa supaya durasinya ini dicukupi. Oke. Jadi dewasa 6-8 jam ya dok ya? Betul sekali. 6-8 jam sehari. Itu mau tidur malam, tapi apa tidur siangnya mau ditambah, pokoknya 6-8 jam per hari. Jadi yang penting durasi dok ya? Yes. Oke. Dok, tipsnya dok untuk masyarakat supaya masyarakat bisa mengatur pola makan kembali sehat pasca puasa dan lebaran. Silakan dok. Ya, terkait dengan situasi pasca puasa, artinya pada saat lebaran. Nomor 1 tentunya kita harus pintar-pintar menahan diri. Ya, tidak semuanya harus diserbu atau semuanya dilahap, diambil. Yang sering kami anjurkan adalah jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja. Mungkin kita akan bersilaturahmi di banyak rumah. Betul. Nah, walaupun itu enak, mungkin cicipi sedikit. Nanti ke rumah lain cicipi sedikit. Yang kedua, pahami diri sendiri. Saya ini ada apa nih? Kolesterol saya memang tinggi. Wah, kalau gitu hati-hati dong. Kan udah tahu makanan apa yang bikin kolesterol tinggi. Saya ada hipertensi. Biasanya kaitannya dengan asin. Hati-hati memilih makanan. Jadi, lihat saya ini termasuk orang yang sehat penuh atau tidak. Nah, yang ketiga, pengontrolan. Cek. Saya selalu anjurkan, tadi juga sudah saya ulang, periksa. Periksa itu artinya periksa mandiri. Jadi bukan ke laboratorium. Misalnya punya alat tensi, kemudian punya alat cek gula darah, bahkan ada yang punya alat kolesterol sendiri. Sebaiknya itu diperiksa. Jadi jangan menunggu ada gejala. Dengan longgarnya situasi makan dan aktivitas pasca puasa, mungkin periksa ini harus segera dilakukan. Dan demikian. Tentunya rutin konsumsi obat bagi Anda yang memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya dok ya? Betul sekali. Yes, betul sekali ya. Wah, ini informasinya lengkap sekali nih dok. Semoga kita setelah lebaran ini malah semakin sehat ya. Amin. Ya, penyakit-penyakit jauh-jauh semuanya. Kita tetap hidup sehat terus sampai nanti ketemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Baik dok, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih banyak Dokter Irsan. Nah, selanjutnya nih Dokter Haikal, ini kita juga masih dengan tema-tema lebaran. Betul. Ya kan, kita bakal membahas makanan-makanan yang sering sekali muncul saat lebaran, yaitu apa Dokter Haikal? Makanan besantan, rendang, dan kawan-kawan. Bagaimana cara kita untuk bisa bijak ya mengkonsumsi makanan tersebut? Kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.